warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini dalam mata kuliah pengembangan bahan ajar yang diampu oleh dosen Pak Eko Julianto dengan saya sendiri, Sukma Ramadanti, NPM 1910303002 dari kelas IPA C. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang LKPD dengan menggunakan pendekatan inquiry. Jadi inquiry sendiri merupakan salah satu cara, dan caranya itu dengan cara mempertemukan peserta didik terhadap suatu permasalahan yang sedikit membingungkan, yang kemudian dilakukannya suatu diskusi berupa kayak bertanya dan melakukan eksperimentasi agar peserta didik itu terbiasa berpikir seperti para ilmuwan. Nah, di dalam pendekatan inquiry ini itu ada tingkatannya. Salah satunya LKPD yang saya buat itu dengan menggunakan structure inquiry. Di LKPD dengan menggunakan pendekatan structure inquiry itu masalah prosedur ditentukan dari guru, sedangkan hasil kesimpulan itu peserta didik menentukan sendiri secara mandiri ya. Nah, pada lembar kerja kali ini itu materinya ciri-ciri makhluk hidup dan benda tak hidup pada SMP kelas 7. Kemudian nanti dibuat kelompok KD-nya menyajikan hasil pengklasifikasi makhluk hidup dan tak hidup. Nah, indikatornya itu menyajikan hasil observasi tentang ciri-ciri makhluk hidup dan tak hidup dalam sebuah tabel. Kemudian tujuan dari dibuat. Jadi di sini tuh peserta didik melakukan observasi. Tujuannya peserta didik mampu mengklasifikasi hasil observasi terkait ciri-ciri makhluk hidup dan tak hidup. Kemudian dasar teori, di sini materi terkait tentang apa saja sih ciri-ciri makhluk hidup seperti dapat bernafas, bergerak, dan lain sebagainya bisa dilihat. Kemudian alat dan bahan yang dibutuhkan, ada alat tulis, kemudian menentukan atau memilih sendiri 3 tumbuhan di sekitar sekolah, kemudian hewan, 4 benda-benda. Nah, benda-benda di sini bisa juga benda mati. Kemudian langkah kerja, siapkan alat yang diperlukan, kemudian tentukan tumbuhan, hewan, dan benda-benda yang akan diamati. Kemudian amati dengan teliti apakah benda tersebut termasuk tergolong dari ciri-ciri makhluk hidup yang telah ada di dasar teori. Kemudian beri tanda checklist, lalu diskusikan dengan teman sekelompok. Seperti ini tabel pengamatannya bisa dilihat. Kemudian setelah peserta didik melakukan observasi, kemudian nanti akan menganalisis data berupa pembahasan. Jadi pembahasan yang akan dibahas itu apakah makhluk hidup dan benda mati yang telah diamati tersebut kenapa tergolong dalam makhluk hidup dan tak hidup. Kemudian kesimpulan di sini tuh para peserta didik itu menyimpulkan secara mandiri berdasarkan perolehan data yang diperoleh, kemudian didiskusikan di depan kelas. Kemudian peran guru di sini tuh membuat atau mempertegas kembali kesimpulan secara akurat dengan menunjukkan data yang relevan. Kemudian setelah melakukan mendiskusikan, membuat kesimpulan, kemudian mengerjakan evaluasi berupa pertanyaan diskusi. Di sini ada 4. Nanti peserta didik mengerjakan secara individu ya. Kemudian di sini juga ada penilaian teman sejawat. Jadi nanti penilaiannya itu berupa mengamati teman satu kelompoknya, misalnya ini nama peserta didiknya siapa, kemudian sikapnya bagaimana, apakah baik, tidak baik, cukup. Nah, nanti di sikap ini diberi A, B, atau C atau D. Kemudian keterampilan, di sini juga dinilai dari segi keterampilan. Misalnya kelompok
ini tuh penilaiannya itu misalnya kelompok A, kelompok B. Nah, kelompok A menilai kelompok B. Kemudian bagaimana sih cara kelompok tersebut menetapkan materi? Maksudnya dalam arti memaparkan materi. Kemudian hasil observasinya bagaimana, apakah sesuai atau tidak dengan penjelasan dari guru, jawaban dari guru. Kemudian keaktifan di sini apakah dari anggota kelompok lain itu memberi suatu tanggapan, pendapat, intinya dapat ikut berpartisipasi saat diskusi berlangsung. Kemudian kerjasama, apakah dalam kelompok itu kerjasamanya baik atau tidak. Kemudian nanti ini keterangannya nanti diisi 1 atau 2 atau seterusnya, kemudian dijumlahkan. Ketika jumlah poinnya 25 itu berarti kategori sangat baik, dan seterusnya. Demikian pembahasan LKPD, observasi ciri-ciri makhluk hidup dan benda mati dari saya menggunakan pendekatan inquiry structure. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Thank you, the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.